Tapi di luar semua undang-undang yang ada, lebih duluan masyarakat adat. Tentu ya, benar. Ya kan? Jadi di mana letaknya itu orang yang memikirkan hukum yang lebih paham. Benar. Tetapi melihat sejarah yang udah dihadapi oleh BPRPI, ada kekuatan yang seharusnya mereka miliki untuk menyatakan kami berhak. Tentu ada, seperti disampaikan dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang kita mau bicarakan Orbitnya agak berat. Nah berat, puluhan tahun nggak selesai. Tapi itu pun nggak menghilangkan semangat para orang yang terlibat dalamnya. Bersama kami di sini sudah ada Pak Muhammad Rajali Lubis sebagai Petua Adat Kampung Tanjung Mulia. Perkara kita apa? Masalah perkara ini Pak, sekarang ini banyaknya yang sekarang ini ya masalah tentang hak-hak daripada masyarakat tadi. Oke, kalian dari Badan Perjuangan Penunggu Republik Indonesia, Kampung Tanjung Mulia. Oke, ini kan bukan cuma satu kampung sebetulnya kan, ada banyak kampung-kampung yang lain. Kalau nggak salah sampai puluhan kalau nggak salah dulu ya. Iya. Dengan Ramlan Damanik. Ramlan Damanik ini praktisi hukum. Praktisi hukum, Ramlan Damanik SHMH. Oke. Praktisi hukum, punya kantor hukum sendiri, Ramlan Damanik SHMH dan rekan. Dan juga ada terlibat dalam Lembaga Bantuan Hukum, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Sumatera Utara, gitu ya. selaku sekretaris. Sayangnya tanah belum masuk dalam HAM, ya kan? Coba kalau tanah itu masuk dalam HAM kan asas loh itu, tapi belum dapat. Jadi perkara kalian ini kalau nggak salah aku udah lebih 20 tahun ya. Lebih Pak? Udah lebih 20 tahun. Iya, kurang lebih gitulah. Kalau nggak salah aku ngikutin mulai dari tahun 76 itu udah mulai ya. Dari mulai kita dulu bergerak BPRPI Kampung Tanjung Mulia itu awalnya dari tahun 79. 79. Nah, begitu dulu orang tua kita dulu semasa hidupnya lah kan gitu. Nah, termasuk dengan masyarakatnya, akhirnya kita diintimidasi di dalam. Kita diusir dari wilayah adat kita tadi. Dari tahun 70-an. Dari tahun 79 kita sudah mendudukin lokasi itu. Oh, jadi yang aku lihat tahun 96. Jadi begitu kita diintimidasi tahun 79 itu kan kita ini kan keluar. Disuruh keluar kan dari areal. Suruh keluar dari Tanjung Mulia dari kalian. Jadi sekitar tahun dia termasuk dari 94 kan gitu, 94, 95 kita tuh terus mulai masuk kembali gitu. Yang nyuruh kalian keluar siapa? Yang menyuruh kami keluar dulu adalah pihak-pihak dari perkebunan. Semasa PTP 9, kita diintimidasi, kita diusir. Akhirnya kami keluar gitu. Nah, kenapa kalian diusir? Ya macam mana kami nggak keluar Pak? Nggak, karena imbangan. Kenapa kalian diusir? Itu yang mau kutanya. Kenapa sampai diusir? Ya diusir tadi itu begini Pak. Karena kita tidak sanggup melawan tadi itu dengan kekerasan tadi. Tentu ada alasannya orang itu mengusir kalian. Kenapa? Nah, alasannya katanya di situ ini masih punya pemerintah ataupun punya negara, masih punya perkebunan. Begitulah dalil-dalil mereka. Alasannya kalian dianggap menduduki di wilayah perkebunan. Iya, alasannya seperti itu. Kan padahal itu memang kita punya. Dasarnya seperti aktifan konsensi. Ada kalian punya cerita itu? Ada kita punya aktifan konsensi. Karena gini Pak. Karena sewaktu pada saat itu BPRPI ini juga sudah dilahirkan dari tahun 1993. Yang setahu saya lah. Tahun 53 udah ada BPRPI. Sudah ada BPRPI. Jadi waktu itu pendiri-pendirinya adalah termasuk dulu Al-Ustadz Kadirno, Abnawino. Itulah pendiri-pendiri kami. Nah, makanya terjadinya BPRPI ini dari Serdang sampai Kelangkat, sehingga kami adalah Kampung Tanjung Mulia. Orang tua saya Sahrul Lubis kan gitu, makanya mendapat hak bagian dari situ. Nah, jadi pada tahun setelah kami sudah diintimidasi, masuklah kami pada tahun 98
kami itu sudah masuk ke dalam, sudah mengerjai lagi, mengerjai lahan. Kalian udah duduk balik ke kampung. Nah, sudah masuk kembali kan gitu kan. Jadi seketika kami masuk itu, kami setahun kemudian tuh kami diintimidasi, diusir dengan alasan seperti yang sudah-sudah. Jadi 2 kali kalian kali. Nah, jadi akhirnya kami sebagai masyarakat adat BPRI Kampung Tanjung Mulua membuat satu gugatan gitu. Nah, karena kenapa? Karena di situ kami sudah layak huni, membangun rumah, udah bercocok ladang. Kalian tinggal di situ sebelumnya udah berapa lama? Ada kurang lebih 1 tahun lebih, Pak. Kak, yang dari tahun 70-an, 79. Dari tahun 79 itulah Pak sampai ke situnya. Sampai ke tahun 99 tadi itu, makanya. Sebelum 79 kalian udah ada di situ? Sebelum tahun 79 itu tahun 79 itu Pak kami pendiri pertama gitu, masuk ke wilayah kalian itu. masuk ke situ tahun pertama tahun 79. Tahun 79. Oke. Waktu itu lahan itu kosong. Jadi masuklah. Masih apa kalau kita bilang namanya aja PTP, tapi itu dulu duri-duri Jepang, karena waktu itu pun saya masih sekitar umur ya, kalau tidak salah itu umur saya itu 9 tahun. Oke. Jadi sempat saya mengikutin gitu kan, perjuangan apa yang diperjuangkan orang-orang tua kita gitu. Nah, jadi di samping itu akhirnya kami itu sebagai masyarakat adat di situ terus menggugat. Menggugat akhirnya sampai terjadinya rumah dan tanaman kami tadi itu di babak belur. Sampai akhirnya menjadi mereka itu banding. Jadi kalian menggugat karena kalian disiksa, dirusak, segala macam lah gitu ya. Rumah dan tanaman kita. Tuntutan kalian itu berhasil? Berhasil, Pak. Di tingkat PN? Ya, seketika itu kami menuntut. Di pengadilan negeri? Di pengadilan Lubuk Pakam, menang. Ya kan? Menang. Pengadilan tinggi tingkat 1 kami menang sampai ke Mahkamah Agung. Orang itu banding terus? Banding terus. Sampai Mahkamah Agung? Iya. Mahkamah Agung hasilnya apa? Mahkamah Agung di situ memutuskan bahwasannya adalah hak daripada masyarakat adat 10.000 hektar dari Sedang sampai ke Langkat. Karena udah jelas duduk perkaranya bisa kayak gitu. Ketika ini yang menarik bagi aku. Perjuangan orang ini sampai ke tingkat Mahkamah Agung tahun berapa Pak Agung? Mahkamah Agung itu Pak keluarnya tahun 2001 keputusan. 2001. Berarti sudah lebih 23 tahun. 24 tahun lah kita anggap sekarang. Putusan Mahkamah Agung tidak digubris. Bisa? Nah, kalau dari perspektif hukum tentunya kalau putusan Mahkamah Agung itu kalau dalam tingkatnya namanya tingkat kasasi kan, tentu adalah putusan terakhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun ada upaya hukum peninjauan kembali itu adalah upaya hukum luar biasa, tapi upaya hukum yang biasa itu adalah sampai dengan tingkat kasasi. Jadi begitu kasasi boleh diartikan ingkrah dan bisa dieksekusi dan mengikat dan itu udah bisa dilakukan eksekusi. Masyarakat udah bisa mengambil haknya. Nah, kita lihat dulu Pak bagaimana putusan itu sebenarnya kan gitu kan, tentang perkara ini bagaimana kan gitu kan. Saya ada membaca tentang gugatan orang pihak BPRPI terhadap PTPN yang tingkat pertama, tingkat banding sampai kasasi. Yang saya baca itu adalah sengketanya terkait tentang tindakan dari perusahaan PTPN 2 saat itu yang menginvasi lah, merusak tanaman masyarakat, rumah masyarakat, dan juga ada membakar tanaman masyarakat. Itu yang saya baca. Yang mana saya lihat amarnya, kita langsung pertimbangan-pertimbangannya tentu menyatakan bahwa BPRPI Tanjung Mulia ini adalah pemilik yang sah terhadap benda-benda yang dirusak oleh PTPN. Benda. Ya. Maka di amar putusannya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan sebagian dari gugatan BPRPI tentang peristiwa pengerusakan tersebut, yang mana PTPN 2 di situ diminta untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pengerusakan. Jadi belum kepada status hak belum dibahas di situ. Kalau hak memiliki tanah di negeri ini bagaimana? Kalau hak milik itu adalah hak turun-temurun yang terpenuhi dan terkuat di dalam negeri ini. Tentu untuk mendapatkan hak itu ada namanya pendaftaran tanah. Mekanisme pendaftaran tanah tentu diajukan oleh orang yang menguasai tanah tersebut. Berapa tahun?
Nah, menguasai, kalau dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu disebutkan 20 tahun berturut-turut dengan itikat baik dikuasai dan tanpa ada persengketa terhadap status hak tanah tersebut. Itu dapat diajukan pendaftaran tanah. Namanya penguasaan fisik ya, diakui oleh negara. Nah, kalau kalian menguasai tanah itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau kami Pak menguasai tanah itu ya sampai saat ini gitu. Sampai mulai dari kami waktu dirusak kan gitu kan. Tapi ya setelah begitu dirusak, begitu keluar keputusan kami terus masuk juga ke dalam. Ada nggak yang pokok tebu itu kami tumbang itu Pak. Dari kelompok-kelompok kalian yang dari nenek moyang, dari nenek-neneknya yang udah di sana, ada nggak? Ya banyak Pak gitu. Banyak. Ada juga gitu. Karena gini Pak, kalau yang namanya BPRPI ini dia itu adalah memang orang-orang yang keturunan. Nah, kenapa? Karena dari awal dari perkawinan tadi itu antara orang Melayu, dapat orang kita Jawa, dapat orang kita punya marga, gitu dia Pak. Ya, kalau itu sih itulah dia. Masyarakat kan. Tetapi ketika pemilikan lahan, maksudnya penguasaan lahan itu kalian lakukan semenjak kapan? Yes. Apa ada yang memang sudah dari nenek moyangnya? Kebetulan Bapak yang dari tahun 79. 9 ya, orang kan? tua kita masuk. Yang lainnya? Kalau yang lainnya itu Pak ya sama seperti juga kita itu Pak. Ada yang dari jadi sebelum PUN 79 ini Pak, sebenarnya dulu belum ada BPRP itu memang sudah ada gitu. Kalau namanya petani penunggu itu memang ada. Sudah ada dulu namanya petani rebah, sifatnya berpindah. Tapi karena dulu namanya ini sudah merdeka, yang ditakutkan para kesultanan itu bukan wahai Kadir. Nah, itulah dipanggil lah di Jalan Ismailia. Ini udah merdeka. Nah, cepat buat namanya itu nanti. Besok rakyat kalian nanti tak bisa apa yang tidak kalian tuntut. Maka dibuatlah satu lembaga yang namanya BPRPI. Begitulah dia. Jadi karena status tanah itu masih perjanjian sultan dengan kelompok Belanda, itu yang kalian pertahankan, bahwa tanah itu masih milik kesultanan. Karena sultan sudah memberikan. Dan sultan sudah memberikan kepada rakyat. Kepada rakyat. Walaupun tidak ada grant yang tertulis secara nyata. Kalau begitu gimana? Ya, pada prinsipnya hak penguasaan tanah, pengelolaan tanah di negeri kita ini mengakui namanya hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, jika BPRPI ini adalah suatu entitas hukum adat seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, Pak Rajali tadi, bahwa mereka mendapatkan mandat dari sultan. Sultan itu kan entitas hukum adat yang perlu diakui, dan mereka diakui oleh kesultanan sebagai rakyat penunggu di Tanjung Mulia. Tentunya negara dalam hal ini harus juga mengakui dan tidak serta-merta beralaskan bahwa demi kepentingan perekonomian negara ataupun aset ini negara, aset milik negara, mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat. Mungkin seperti itu, Pak. Sementara kalau di hukum positif kita ikuti, hukum adat itu juga diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan adat itu diakui keberadaannya. Dan bisa dipakai dalam persengketaan hukum. Benar, Pak. Walaupun saat ini memang DPR RI sudah beberapa tahun tidak juga mengesahkan undang-undang masyarakat hukum adat, ya kan? Nggak tahu apa ini pertimbangannya, tapi di Undang-Undang Pokok Agraria sudah disebutkan bahwa tanah ini bisa dikuasai atau dikelola oleh masyarakat hukum adat. Tapi di luar semua undang-undang yang ada, lebih duluan masyarakat adat. Tentu, ya benar. Ya kan? Jadi di mana letaknya itu orang yang memikirkan hukum yang lebih paham. Benar. Tetapi melihat sejarah yang sudah dihadapi oleh BPRPI, ada kekuatan yang seharusnya mereka miliki untuk menyatakan kami berhak. Tentu ada, seperti disampaikan dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana masyarakat hukum adat BPRPI, khususnya di Tanjung Mulia ini mendapatkan keadilan, kan gitu kan? Keadilan kalau memang hak mereka tidak diberikan. Nah, selanjutnya tujuan negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa. Melindungi segenap bangsa itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kan, melindungi segenap bangsa. Mana wujud negara ketika ada warga negaranya yang terhimpun dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu mempunyai hak atas wilayah tertentu, tanah tertentu, yang mana seharusnya negara hadir untuk mewujudkan
haknya tersebut kan gitu kan. Karena kedaulatan negara ini kan dua yang dasar ya. Ya. Tanahnya dan masyarakatnya. Oke. Ketika tanah dan masyarakat ini dipisahkan, berarti nggak ada dong. Nah, itu negara memang tadi seperti Bapak sampaikan dalam pembuka, DUHAM tidak mengatur tadi tentang itu tadi kembali. Tapi secara kita tinjau dari perspektif hukum, tetap ketika ada masyarakat, tentu negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasarnya, dasar kedaulatan itu di masyarakat. Kedaulatan di masyarakat, dan pada faktanya memang mereka adalah rakyat yang berhak kan gitu. Dari historisnya tadi kita sudah lihat bahwa mereka sudah mengelola tanah ini sebelum kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan mereka sudah mengelola dengan sistem tadi petani rebah, dengan petani jalur gitu yang didalilkan dalam gugatan itu. Dan juga tadi Bapak mengatakan ada nggak landasan hukum? Seperti di dalam putusan yang sudah pada status ingkrah, mereka menang walaupun dalam putusan itu membahas tentang tindakan perkara bukan penetapan status hak. Tapi di situ juga dapat kita secara logika bahwa mereka ini dikabulkan gugatannya atas pengerusakan harta benda dan juga ladang yang ada berdiri di atas tanah itu tentunya. Secara tidak langsung bisa, walaupun ini perlu perdebatan nanti, cuman saya dapat menyimpulkan ya kan, menurut pandangan saya mereka dalam putusan pengadilan yang ingkrah tersebut diakui sebenarnya sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, sehingga saat itu kan yang menyatakan berhak juga PT PN 2. Nah, PT PN 2 menyatakan berhak atas tanah itu, makanya mau dibersihkan tanah itu. Tetapi masyarakat menggugat dikabulkan bahwa benda yang di atas itu milik mereka dan sampai saat ini juga dikuasai secara terus-menerus walaupun perkara itu berjalan, Pak. Ada logika nyambung sana ya. Bahwa mereka menuntut, walaupun itu yang dituntut perkara kriminal atau perusakan segala macam, tetapi secara logika yang dirusak itu milik ya. Di atas itu artinya kan berarti secara tak langsung diakuilah bahwa masyarakat yang menggugat adalah masyarakat pemilik. Seperti itu, Pak. Logikanya itu logika hukum. Logika ini entah itu logika hukum atau logika saya nggak tahu, atau memang secara logika secara falsafahnya begitu, bahwa masyarakat yang duduk di sana dan mengelola apapun di sana sebelum kemerdekaan adalah masyarakat adat di waktu itu. Tetapi belakangan turunan mereka bergerak berbentrokan dengan institusi yang lebih kuat. Begitu, Pak? Benar, Pak. Nah, jadi kalau begini kenyataannya, di mana rakyat? Ya, pada peristiwa seperti ini memang rakyat adalah korban kan gitu kan, korban yang tidak mendapatkan pengakuan atas hak tanah yang diduduki, dikuasai dan dikelola secara terus-menerus kan gitu. HGU. Iya. Di sini intinya berbentrokan dengan HGU. HGU itu sendiri ada umurnya. Ada. Setiap umurnya habis harus dievaluasi nggak? Tentunya harus ada evaluasi. Kalau ada masalah sepanjang umur HGU, masalah itu harus diselesaikan nggak? Tentunya harus diselesaikan oleh pemerintah. Logika dan dasar hukumnya ada untuk itu? Ada. Negara punya program namanya reforma agraria kan gitu, untuk penyelesaian permasalahan sengketa agraria yang ada di Indonesia tentu. Dan itu dasar dari rakyat untuk menuntut ketika terjadi permasalahan yang seakan-akan tidak pernah mereka punya, padahal itu mereka duduk di sana. Jadi ada dong kemungkinan, Pak. Iya, Pak. Kemungkinan tuh untuk kembali menjadi hak kalian ada dong kemungkinannya. Ya, kalau kami ini, Pak, berharap ya itu memang hak kami, Pak. Harapan kalian tetap. Iya, karena kenapa? Karena kita punya dasar hukum. Hukum sini sudah menyatakan bahwasanya adalah hak masyarakat adat. Ya, walaupun hukumnya belum langsung menyatakan itu hak. Karena kan negara kita kan, Pak, negara hukum. Ya, walaupun di dalam dalam perkara ingkrah itu belum menentukan hak milik. Iya. Tetapi ada indikasi menjadi hak milik dari logika-logika yang dilihat. Dengan dasar yang ada,
Apa yang akan kalian lakukan lagi? Ya kalau saya ini Pak sebagai petua adat ya berharap ya supaya apa yang masyarakat adat buat di situ ya bagaimana nanti untuk kedepannya bisa memegang tadi adalah suatu alat bukti gitu bahwasanya hak daripada masyarakat adat tadi seperti misal katanya ataupun sertifikat ataupun bagaimana kan gitu Pak. Itulah kami sebagai masyarakat adat dan di sini juga saya sebagai petua adat ingin menyampaikan selesaikanlah jangan lagi ada intimidasi ataupun rakyat ditakut-takutin karena kami Pak sudah cukup jenuh. Berapa orang kalian semua? Kami 745 Pak dalam keputusan Pak. Nah, dalam Itu keputusan mulai dari tahun 90. dari mulai tahun 99 masuk gugatan perdata. Dari masuk gugatan Iya. itu 745 745 orang. 45. Inilah yang berjuang. Inilah yang berjuang, Oke. yang diintimidasi rumah dan tanaman tadi dirusak di atas tanah Lembaga Masyarakat Adat BPRPI. Oke. Dan itu penuntutan hak milik udah pernah kalian lakukan atau hak atas tanah itu? Ya kalau secara apanya Pak, ini Pak sudah banyak sudah kita sampaikan. Tapi ya yang namanya pemerintah ini kalau kita lihat ya etikat baiknya tuh belum ada kita lihat gitu. Untuk Kalian masih merasa menyelesaikannya. pemerintah belum beritikat baik untuk menyelesaikan permasalahan 745 orang ini. Iya. Sementara semenjak tahun 99 ke sini, permasalahan yang dengan HGU itu udah cukup banyak yang kita dengar selesai. Iya. Ada yang 5.700, ada 5.783 atau Jadi gini Pak, itu semenjak dari 2001 sampai 2025 ini sudah berapa tahun coba? Mana mungkin instansi pemerintah yang ada tidak mengetahui? Apalagi setiap ganti pejabat DPR kami tetap memasuki nih Pak. Nah, masalah tentang keputusan kami. Nah, petua-petua adat juga kami menyampaikan kepada lembaga-lembaga yang lain. Memang tapi ya masih tetap seperti ini juga lah gitu. Aku pernah mengikuti kalian semenjak tahun 90-an akhir lah ya. Iya. Situ memang banyak yang udah dilakukan kawan-kawan BPRPI, bahkan demonya juga sharingnya banyak sekali. Anggota dewan juga banyak sekali yang kalian temui di sana. Bahkan mediasi antara kalian dengan PTP juga sampai ya macam dilakukan. Pak Gatot sudah menandatangani prasakti kami yang ada di Balai Adat kan gitu. Tapi ya begitulah. Kita ini kan maunya masyarakat ini kan maunya. Aku bingung ketika ini keluar tahun 2001. Ya. 2001 kan? Ya 2001 Mahkamah Agungnya. Semenjak itu tidak pernah terdengar secara keras atau secara tegas kalian melakukan gerakan yang menuntut hak kalian ini. Kami tetap melakukan Pak, tetap melakukan ya kan penyampaian kepada instansi yang lain tetap kita sampaikan. Wakil rakyat sudah disampaikan. Belakangan ini adalah sudah disampaikan semuanya Pak. Tanggapan mereka? Ya tanggapan kita mereka juga masih berusaha sampai saat ini kan. Nah, jadi kita tinggal menunggulah bagaimana apa yang mereka buat kan gitu. Kalau kita lihat dari tahun 2001 ke sini, itu udah 5 fase dewan. Iya. Apa yang kalian dapat di sana? Ya yang kami dapat sekarang seperti ini Pak ya. Kadang-kadang ya itu tadi masih ada juga intimidasi, nakut-menakutin. Mereka tidak melindungi atau berjanji kalian tuh? Ya berjanji memang tetap berjanji, tapi mereka pernah kalian diajak lagi untuk RDP atau segala macam? Ada juga Pak. Pernah RDP? Ya kalau masalah RDP itu waktu kemarin itu ya kita ketua kampung kita itu waktu kemarin itu waktu yang menghadirin ke dewan. Oke. Kita. Ada kata positif yang mereka kasih? Ada. Apa janji mereka waktu itu? Ya mereka harus membuahkan data semua. Kalau ini memang mau diajukan atau bagaimana, katanya seperti itu. Tapi bukannya data 745 orang itu udah? Ya ini termasuk itu juga Pak gitu. Kalau melihat gerakan mereka ini, masih ada nggak kemungkinan rakyat untuk merebut haknya? Kalau kita anggap itu memang dia berhak. Kalau melihat perkembangan belakangan ini Pak, kita lihat ada statement dari Menteri Agraria. Menteri Agraria menyatakan di kantor gubernur
Sumatera Utara. Oh, yang baru-baru ini. Baru-baru ini ada 5.800 sekian hektar yang sudah habis HGU-nya dan itu akan kembali ke Menteri Agraria. Kan itu statementnya untuk diselesaikan katanya. Itu udah 20 tahun lalu. Ya, ini kita coba kita tagih karena ini juga yang bergulir dan gitu kan, bergulir terus-terusan. Mana tahu dari 5.000 itu adalah ada hak dari komunitas BPRPI atau masyarakat hukum adat di Tanjung Mulia. Kalau kami tidak berbicara dengan 5.800, kalau kami berbicara tentang hukum yang sudah diputuskan. Oke. 10.000 itu adalah memang hak masyarakat adat BPRPI. Dan itu tertulis secara hukum. Dalam pertimbangan. Itu yang mau kami. Oke. Nah, jadi kita mau 1.500 sekian itu urusan mereka. Tapi sekarang kita harus berbicara tentang masalah tentang hak daripada masyarakat tadi yang sudah diputuskan. Bisa lihat, Boleh, pinjam saya. Ya. Kalau ada kata itu di dalamnya, di dalam amar. Bukan di amar, dia di pertimbangan. Di pertimbangan itu diambil dari dalil kontra memori kasasi tentunya. Belum dicantumkan kalau saya baca begitu. Oke. Tetapi masih ada pertimbangan yang Menyatakan bahwa ada 10.000. Oke. Dan pertimbangan itu bisa dilanjutkan menjadi sebuah kenyataan. Ya kita harus kalau masyarakat BPRPI ingin memperjuangkan itu tentu harus melakukan gugatan-gugatan lagi kan gitu kan untuk mesahkan suatu yang 10.000 itu dalam amar putusan tentunya kan. Kalau hukum itu memandang apa yang diputuskan itu tertuang dalam amar putusan, itulah nanti yang menjadi putusan pengadilan yang disebut putusan pengadilan. Oke. Kalau kita berbicara tentang 5.000, kita cerita 10.000. Ya, kalau ini kan secara kita berbicara tentang legalitas yang disampaikan oleh pemerintah. Walaupun kita kalau di sini saya melihat sudut pandang dari BPRPI bahwa BPRPI tidak memandang tentang HGU lagi kan gitu kan. Nah, ini adalah hak BPRPI tentunya kan gitu kan. Kalau dari BPRPI ini kan kita coba tarik pemerintah janjinya. Ini kan janji walaupun janji kan. Apakah benar 5.000 ini akan dieksekusi untuk diberikan oleh masyarakat yang memang menguasai sampai sekarang mengusahai kan gitu kan. Nah, itu yang kita tunggu statement itu katanya mau diselesaikan atau cara penyelesaiannya kita malah ekstrim pula dibuat orang itu malah rakyat penunggu nanti yang bisa digeser kan gitu kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, yang kita di sini kita harus ada penguatan dari BPRPI lah kan untuk mempertahankan haknya. Iya. Masih menjadi objek land reform. Iya. Reformasi agraria. Statusnya masih sampai di situ kalau itu dalam pertimbangan. Kalau aku lihat pertimbangan, berarti ini bisa dilanjutkan karena di sini udah menjadi pertimbangan dari hukum. Coba kita tetap kalau ini kan begitu bunyi putus bukan amar ya Pak. Ini pertimbangan. Nah, pertimbangan hakim yang diambil hakim bahwa ada di sini yang menjadi objek land reform. Jadi masih objek dari land reform, belum lagi menjadi status pelepasan hak kepada siapa kan gitu kan diberikan. Tapi ketika ini dituntutkan, ini dasarnya ada. Kan? Ada. Berarti kalian memang harus memproses itu kan gitu kan. Kalau ngelihat dari ini, tapi kan nggak mudah untuk memproses itu sekarang. Ya, kalau kita lihat prakteknya, kami juga ada beberapa perkara yang bersinggungan dengan tanah ex-HGU dan atau HGU kan gitu kan. Bahwa negara berpatokan itu adalah aset negara kan, aktiva ya kan. Tapi rakyat juga aset negara. Tentunya kita dalam perspektif pembelaan kalau kami sebagai praktisi hukum, pengacara ya tetap mengedepankan adalah hak warga negara kan gitu kan. Hak warga negara ataupun komunitas hukum adat yang ada. Nah, walaupun pengelolaan mutlak boleh dilakukan oleh negara. Iya, pengelolaan mutlak. Negara kan di sini seperti kita ketahui pasca kemerdekaan ada namanya nasionalisasi kan gitu kan. Ini yang perlu kita walaupun dudukkan. Apakah nasionalisasi yang dilakukan negara pasca penjajahan ataupun kemerdekaan itu sah menurut hukum? Itu harus dibahas oleh akademisi, praktisi-praktisi. Itu yang menjadi dasar dari BPRPI untuk menuntut haknya. Karena di situ tadi katanya kalian punya apa yang aktifan konsesi. Aktifan konsesi. Bahwa di aktifan konsesi ini ada pengalihan hak dari sultan kepada Iya. Itu kontrak. Ini kontrak bisnis.
kontrak mabar, Ya. nah itu termasuk Dan ketika konsensi. kontrak kepada entitas bisnis ini sesudah revolusi, ini berlaku nggak? Tentu berlaku. Tetap berlaku, Berlaku. kan? Berarti ini hak milik dari kesultanan. Apapun yang yang dipinjamkan atau disewakan itu menjadi milik kesultanan. Walaupun disewakan kepada perusahaan Belanda. Nah, ketika nasionalisasi, apakah dinasionalisasi itu perusahaannya berikut dengan aset? Kalau prinsip nasionalisasi kan semua aset yang dikelola oleh penjajah lah maksudnya perusahaan Belanda itu kan diambil alih oleh negara. Walaupun di dalamnya ada perjanjian. Nah, itulah yang banyak perdebatan dari kita akademisi hukum dan juga praktisi tentang perjanjian akta von konsesi. Tapi kalau perspektif saya masih mengakui bahwa perjanjian yang dibuat di masa sebelum kemerdekaan itu adalah perjanjian yang kuat. Akta von konsesi itu adalah pegangan bagi masyarakat adat ataupun kalau dalam hal ini kesultanan terhadap tanah yang dimiliki oleh kesultanan yang dalam perjanjian itu diberikan kepada penjajah entitas lain. Nah, itu masih berhak dia. Tapi negara ada mengambil sikap bahwa semua aset semua aset itu dinasionalisasikan kan gitu. Secara logika, kita balik ke secara logika hukumnya boleh begitu atau memang harus begitu? Kalau entitas masyarakat adatnya masih ada dan masih terus berkembang, itu negara harus mengakui semua hak-hak masyarakat hukum adatnya itu. Ya, kalau ke sana kita cerita, Sumatera Timur bergabung kepada Republik itu bukan di tahun 45, ya kan? Berarti hak yang sampai dia bergabung kepada Republik itu berlaku. Semua perjanjian yang terjadi sebelum itu berlaku. Secara hukum? Kita lihat juga, Pak, apakah dalam hal ini kesultanan atau kerajaan-kerajaan yang ada di Republik ini yang menyatakan bergabung itu membuat kesepakatan dengan pemerintah saat itu kan gitu kan untuk menyerahkan semua aset-asetnya kepada negara. Nah, itu lagi kita tinjau ada nggak? Itu harus kita tinjau juga. Di sini memang jadi permasalahannya juga menjadi ramai publik. Tapi kalau kita tetaplah berpegang ini keabsahannya kekuatan BPRPI untuk menuntut 10.000 hektar yang dikatakan dalam pandangan hakim. Tentu masih punya hak. Itu tetap bisa diperjuangkan kalau menurut saya. Itu diperjuangkan dalam mau itu dalam RDP ya kan dalam Dewan Perwakilan Rakyat ataupun memang bisa dieksekusi oleh pemerintah melalui pendaftaran hak kan gitu atas tanah tersebut. Diskusi. Ada usaha yang kalian lakukan semenjak tahun 2001? Ya, untuk saat sekarang ini yang nyata ya. Yang nyata ya belum ada nih, Pak. Kan gitu. Kenapa? Karena modal, karena ya yang namanya rakyat penunggu ini Bapak paham sendiri lah. Tapi perlu ada pertanyaan ini Pak, menarik kan. Apakah setelah pasca putusan tahun 2001 itu, putusan Mahkamah Agung, adakah pihak dari PTPN 2 ingin mengganggu masyarakat? Ya kalau masalah tentang dia mengganggu itu dulunya ya pernah juga. Mereka setelah itu putusan. Setelah putusan kita pegang membawa hak guna usaha yang nomornya 110, yang dia membawa hak guna usaha nomor 52, tapi kan mereka kan sudah cacat hukum. Nah, bahkan di situ kami sudah jelaskan kepada mereka gitu kan. Ya tapi namanya mereka tadi itu ya kayak mana kita bilang? Ya kami sudah cukup capek lah. Nah, dalam hal rakyat berhadapan dengan negara, kita ambil pandangan hukum yang agak fair, sebaiknya bagaimana? Kalau masyarakat hukum adat khususnya BPRPI Tanjung Mulia ini ingin memperjuangkan haknya tentunya kan, tentu harus menempuh jalur-jalur bisa itu lobby-lobby, negosiasi ataupun kita menempuh jalur bersengketa di pengadilan gitu. Jadi masih tetap bisa melalui perwakilan rakyat secara politis dan secara aktif bisa menekan gerakan politik
politik ataupun memang kita mau mendapatkan legalitas melalui jalur hukum kan gitu. Cuman kalau melalui jalur hukum seperti tadi Pak Noh bilang, kondisinya rakyat sudah capek. Bosan ya. Bukan bosan lagi, udah capek udah. Makanya saya lah sebagai petua adat, apakah kalau setiap namanya wilayah yang sudah diputuskan hukum, apakah bisa di situ ada namanya hukum lagi gitu? Seperti mereka itu menunjukkan hak guna usaha ataupun hak-hak lain yang di atas tanah yang kami sudah memperjuangkan secara hukum. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu Pak, selagi kalau namanya HGU ataupun hak-hak lain, hak milik, itu kan namanya keputusan tata usaha negara. Nah, itu harus dibatalkan dulu Pak. Kalau memang itu kita merasa itu cacat hukum, dibatalkan. Jalurnya adalah pengadilan tata usaha negara, itu secara hukum. Karena kalau saya juga nggak paham sekali dengan hukum, tetapi sesudah membaca dari amar putusan itu, terutama yang amar putusan hanya menyatakan menang karena harta benda dirusak. Benar. Gitu kan? Dan itu belum menyatakan secara prinsip tanah menjadi hak. Atau batalkah HGU yang di HGU. atas tanah itu? Tetapi diberikan kesempatan dengan pandangan hakim, ada 10.000 hektar yang memungkinkan rakyat penunggu mengurusnya mungkin. Kalau sampai ke mengurus bisa itu. Kalau lihat pertimbangan hukum tadi. Ya, selagi masih ada status hak, kalau kita secara legal formalnya Pak, karena masih ada, kalau dianggap masih ada status hak, misalnya HGU gitu, hak guna usaha, tentu HGU itu harus diuji dulu. Enggak, tapi untuk diajukan kepada land reform itu sendiri juga hak sendiri. Iya, hak sendiri. Kalau saya itu kan sampaikan, apakah land reformnya ini berbentuk hak kesatuan masyarakat hukum adat kan gitu, ataukah land reformnya, kan land reform ini banyak dia hak yang bisa diajukan terhadap status tanah tersebut, bisa hak milik kan gitu kan. Tapi kalau sudah dinyatakan 10.000 hektar, berarti kan sudah ada gambaran memang ada areal yang diakui sebagai hak ulayat. Ya. Logika, aku masih logika. Kalau hukumnya aku walau-walau, aku nggak sekolah hukum. Tapi logika menyatakan mereka masih punya hak untuk mengajukan hak penguasaan. Masih. Sampai di situ kayaknya Pak. Masih kuat bertarung? Masih Pak, tetap rekan-rekan kita ya macam di Langkat, di Serdang pun masih tetap. Sekarang? Ya tetap sekarang ini yang mana yang masih menduduki itu ya masih tetap mempertahankan. Cuman kan dari awalnya sekian kampung ini kan sekarang ini kan jadi ciut kampung tadi dulu. Dulu awalnya 50 kampung sekian sampai mencapai 60, sekarang ini tinggal 23 kampung aja gitu. Kalau tadi dari 745 ini inilah dasar dari gugatan BPRP Kampung Tanjung Kalau Mulia. tadi dari 745 keluarga yang menuntut, sekarang tinggal berapa? Kalau sekarang itu Pak, kalau yang namanya orang tuanya sekarang ini ya udah banyak juga yang meninggal, ini sekarang banyak ya waris-warisnya lah. Gitu yang keluarganya tetap di situ. 745. Tetap 745 sebagian dari situ. Dan tidak dari 745 keluarga awal ini sampai ke sekarang tidak ada yang mundur dari. Hanya sebagian aja Pak. Kalau nggak salah itu ya ada entah beberapa orang aja gitu. Tetap ada suara rakyat di sana. Tetap sampai sekarang ini. Suara rakyat dihargai? Tentu suara rakyat sangat dihargai. Dalam undang-undang kita? Ya, negara menjamin masyarakat untuk menyampaikan pendapat kan, kalau dalam suara rakyat ya menyampaikan pendapat dalam undang-undang dasar kan. Menuntut hak? Menuntut hak selagi hak itu bisa dibuktikan kan gitu kan, dan memang hak itu adalah kepemilikan orang yang menuntut, itu bisa diperjuangkan. Tapi berdasarkan kalau kita ini proses hukum, kita mau latar terhadap ini kan belum ada lagi progres. Enggak ya, kita yang proses hukum misalnya BPRPI mengklaim 1.000 ya kan, 10.000 hektar yang masuk land reform, yang dapat bisa diperjuangkan sebagai hak dari masyarakat hukum adat. Dasarnya dari pertimbangan putusan menurut BPRPI kan gitu kan, yang juga sebenarnya itu adalah dalil dari kontra memori kasasi tentunya kan gitu kan, dimasukkan dalam pertimbangan.
Nah, sekarang faktanya, tadi kayak Bapak bertanya kan, dari 700 sekian, masih siapa yang bertahan? Masih berapa banyak yang bertahan? Nah, kita harus juga logis, Pak. Logis misalnya gini, hukum itu kan juga nggak terlek 10.000 itu kan. Nah, Bapak bisa menggunakan jalur negosiasi bahwa kami tetap bertahan di sini, menguasai dan mengusahai tanah ini, yang mana berdasarkan hak penguasaan kami kan gitu. Kami boleh toh mengambil hak kami yang memang dari awalnya sudah ada kan gitu kan. Mungkin kita bisa jalur negosiasi, di situ negosiasinya kan terhadap masyarakat yang masih bertahan, terhadap objek yang tanah yang masih dikuasai itu bolehlah mengajukan apakah itu status hak kan gitu kan. Itulah yang perlu kita perjuangkan. Tapi kalau kita mau menyatakan 10.000, mungkin kita, kalau saya, pandangan hukum saya, agak sulit menunjukkan batas. Kan kalau proses hukum, mana batas tanah kalian? Kami kan? tidak. Kami berdasar didudukin BPRPI. Kalau ada yang, makanya saya nyatakan, kalau yang masih bertahan menduduki dan menguasai, itu memang perjuangkanlah kan gitu. Menarik. Berapa banyaknya yang sekarang kalian duduki dan yang bisa kalian usahakan? Yang bisa diusahakan. Berapa luas? Kalau yang didudukin sekarang ini, Pak, kalau maksudnya dari Serdang sampai Kelangkat yang sudah didudukin. Yang BPRPI kalau untuk sekarang ini kurang lebih ya sekitar 2.000 lebih aja sih itu kan kurang lebih. Itulah yang dimaksud sama Kurang lebih itu. Kawan praktisi hukum. Pandangan hukumnya bisa saja 10.000, bisa nggak sampai 10.000 sesuai dengan kekuatan dan keadaan yang ada sekarang. Iya. Tapi kan kita kan masih kurang ini sekarang. Bukan sekitar 2.000 sekian aja gitu kan gitu. Kita kan mau mengambil lagi sisa daripada kekurangan yang dari 10.000 tadi itu. Tapi itu tadi sampai saat sekarang ini juga kita tetap kita diintimidasi seperti lokasi-lokasi saudara-saudara kita yang sama seperjuangan. Namanya juga perjuangan pasti ada lawannya. Namanya juga berjuang kan. Jadi Orbiter, kalau kita bicara masalah BPRPI ini dalam waktu sejam itu nggak mungkin. Satu hari nggak mungkin, sebulan juga nggak mungkin. Nyatanya dari tahun 2001 sampai sekarang 24 tahun itu ya nggak bergerak, bergeming aja di situ, diam, tidak ada masalah yang dapat diputuskan. Tetapi begitupun kawan-kawan BPRPI mengaku dia akan tetap berusaha dan menduduki lahan yang selama ini diperjuangkannya. Semoga perjuangannya didengar dan diadili. Sehingga bukan hanya didengar, menurut pemaksaan masyarakat juga tidak bagus kan? Tapi diadili dengan keadilan, semua bagus. Apalagi kita punya dasar negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini dulu kita bicarakan, dan kami sudah bicarakan, tinggal kalian di rumah memutuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.